Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Wali Kota Bogor dan Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Saya kembali ke Kang Bima. Kang Bima, sejauh ini mengapa ganjil genap yang dipilih? Tadi juga yang dituju adalah orang-orang yang keluar rumah tanpa tujuan, hanya nongkrong-nongkrong seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan hasil kajian di Kota Bogor, apakah klaster-klaster anak nongkrong seperti itu yang memang banyak kemudian menularkan kepada keluarga dan lain sebagainya di Kota Bogor? Penyebab penularan COVID nomor 1 adalah klaster keluarga, angkanya lebih dari 50%. Ya, nomor 2 adalah klaster luar kota dan dari aktivitas di tempat publik begitu. Jadi intinya adalah banyak aktivitas keluar, kemudian menulari keluarganya. Nah, karena itu target kita adalah fokus ke situ. Nah, kita tidak mungkin untuk melarang warga untuk berpergian secara total, karena perlu untuk bekerja dan beraktivitas. Nah, karena itu yang memungkinkan adalah ini. Jadi kita sortir lah. Kita betul-betul saring aktivitas mana yang darurat atau aktivitas mana yang betul-betul bisa diprioritaskan untuk tetap berjalan. Nah, pesan kita kepada warga adalah itu intinya. Baik, untuk ganjil genap di Bogor sendiri diberlakukan di mana saja, Kang? Seluruh kota Bogor, di seluruh kota Bogor. Makanya ada sekat-sekat di perbatasan-perbatasan, di pusat kota, ada checkpoint, dan saya instruksikan kepada camat, lurah ya, untuk koordinasi dengan RT RW, untuk menyampaikan kepada warga agar sebaiknya Sabtu Minggu ya tidak usah keluar rumah. Nanti begitu keluar komplek oleh warga di sana, disaring dulu, diingatkan untuk tidak keluar, kecuali alasan yang betul-betul bisa diterima. Oke, Kang Bima, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti pembatasan dengan ganjil genap tersebut tidak berpengaruh signifikan, akankah ada pembatasan yang lebih ketat lagi, misalnya pembatasan operasional retail di Kota Bogor? Di seluruh dunia, kebijakan itu selalu disesuaikan dengan outputnya, direvisi, diperbaiki, dan disempurnakan. Di Jerman begitu, di Australia begitu, di Korea begitu. Ya, saya kira yang penting adalah kita punya landasan. Bagaimana efektivitasnya. Dan tentunya nggak bisa dilihat hanya dalam waktu dekat ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi baru bisa kita lihat. Berarti pembatasan operasional retail begitu sangat mungkin diterapkan ya, Pak Roy? Saya nggak bicara gitu. Saya tidak bicara begitu ya. Intinya begini, dalam kondisi seperti ini tetap menurut kami harus dicoba dicari titik temu antara kesehatan dan ekonomi begitu. Jangan sampai kita menembak lalat dengan meriam. Nah, harus fokus kepada tujuannya. Menutup retail itu untuk apa? Baik, saya ke Pak Roy. Pak Roy, setujukah jika misalnya nanti ada pembatasan yang lebih ketat lagi, misalnya pembatasan untuk operasionalnya retail-retail yang ada di Kota Bogor? Ya, saya melihat kearifan daripada Pak Bima ini luar biasa dan memang ini yang kami apresiasi. Dapat mendalami, melihat substansi permasalahan lebih daripada uji coba dan lain sebagainya yang seperti dilakukan pada daerah lain dengan menutup pergerakan masyarakat secara total. Padahal hanya uji coba dan belum tentu efektif karena memang kita ketahui bahwa kalau masyarakat ditutup total, bagaimana mereka akan melakukan fungsinya, kebutuhannya, dan juga pekerjaannya, padahal mereka mungkin tidak COVID. Justru tadi yang sudah disampaikan bagaimana supaya klaster itulah yang dijaga, diperketat keluarga supaya memang tidak terkena dalam keluarga, kemudian juga kalau terkena bagaimana sistem karantinanya, isolasinya supaya dibedakan, sehingga yang keluar itu memang betul-betul bukan COVID, bukan OTG dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang harus dijaga. Jadi bagaimana kita lihat ke depan sebenarnya untuk retail kita memang berharap bukan karena kita hadir untuk investasi atau berusaha saja sebagai fasilitas kota, tapi karena memang kita hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok sehari-hari makan minum kemudian ditutup atau dicegah dan lain sebagainya. Justru yang kita jaga adalah
inti masalahnya apa. Kalau virus ini ada di inti hulu, maka di hulunya yang harus diperbaiki, bukan di hilirnya, bukan di retailnya atau di mallnya, tetapi justru di hulunya. Bagaimana isolasi ditingkatkan, 3T ditingkatkan oleh RT, RW dan lain sebagainya. Kalau mau keluar ditanyakan mau kepentingan apa, itu lebih baik bertimbang dikeluarkan yang namanya partial lockdown dan lain sebagainya di beberapa daerah lain. Baik. Ini suatu kearifan lokal yang luar biasa dari Pak Bima. Baik. Dan kami sangat mengapresiasi untuk apa yang dilakukan Baik, oleh Pak Bima. apapun kebijakannya kita harapkan yang terpenting adalah berkurangnya penyebaran virus COVID-19 dimanapun itu termasuk di Kota Bogor. Terima kasih Kang Bima dan juga Pak Roy sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.